Jimin terus menginspirasi kebaikan melalui musik dan karakternya saat para penggemar berdonasi untuk orang tua dan kesejahteraan hewan. Jimin dikenal luas dan diakui sebagai idola penyembuh, tidak hanya karena kata-katanya yang hangat dan menenangkan, tapi juga karena musiknya dan suaranya yang menenangkan. Media Italia sebelumnya telah melaporkan pengaruhnya terhadap orang dewasa muda dalam masalah kesehatan mental. Dan media Korea sebelumnya telah melaporkan bagaimana dia bahkan diakui oleh kepala pendeta Buddhis atas ketulusan kata-katanya dan karena sangat berhubungan dengan banyak orang. Selain itu, suaranya tidak hanya ketika dia berbicara tetapi juga ketika dia bernyanyi membawa ketenangan dan kenyamanan bagi pendengarnya. Misalnya lagu ciptaannya sendiri yang pertama, Promise, menerima banyak perhatian karena liriknya yang menghibur dan suara Jimin yang menenangkan, dengan stasiun radio mengatakan betapa santai dan menenangkan suaranya terutama ketika mendengarkan lagu khusus ini yang memiliki nada menenangkan. Efek setelah seharian bekerja keras, Fly adalah salah satu lagu solo Jimin yang dilaporkan membawa kenyamanan dan penyembuhan bagi pendengarnya. Keluarga Kingsley dari Kanada menjadi berita utama tahun lalu ketika mereka mengatakan bahwa lagu tersebut membantu meningkatkan kondisi kesehatan ayah mereka, sesuatu yang membuat mereka kehilangan semua harapan. Inilah sebabnya mengapa keluarga terus-menerus melakukan perbuatan positif untuk menghormati Jimin atas pengaruh yang dia berikan pada ayah mereka yang sakit melalui musiknya. Pada tanggal 2 Februari dilaporkan bahwa salah satu fanbase Jimin, Jimin Data, membantu keluarga Kingsley dalam memberikan sumbangan berupa 12 makan malam keluarga sehat selama seminggu penuh ke satu organisasi dalam rangka merayakan ulang tahun mendiang ayah mereka yang akan datang. Makan malam keluarga tersebut diharapkan dapat memberi makan hingga 120 anak dan sumbangan diberikan atas nama Jimin. Donasi itu diberikan dengan pesan menyentuh yang menyebutkan bagaimana musik Jimin menyentuh banyak individu dan keluarga dan secara khusus menyentuh jiwa ayah mereka. Keluarga juga mendoakan agar Jimin cepat sembuh setelah dirawat di rumah sakit pada 31 Januari. Keluarga yang sama telah ditampilkan di variety show JTBC di segmen berjudul Christmas Miracle, menceritakan bagaimana lagu Jimin Lai adalah satu-satunya hal yang membuat ayah dari keluarga tetap sadar dan terjaga saat ia berjuang melawan berbagai penyakit. Laporan berita yang sama menyebutkan sumbangan yang telah diberikan keluarga untuk mendukung populasi lansia yang rentan di Busan, kampung halaman Jimin, sebagai tanda terima kasih kepadanya. Sementara itu, para penggemar di Turki juga telah berdonasi untuk kesejahteraan hewan, khususnya untuk membantu hewan jalanan yang terinspirasi dari kecintaan Jimin pada hewan. Donasi juga dilakukan atas nama Jimin. Gelar idola penyembuh lebih cocok untuk Jimin daripada siapapun karena pengaruhnya terlihat dalam setiap aspek dirinya. Dari kata-katanya ketika dia berbicara kepada orang-orang, dan suara dan nada di mana dia berbicara, hingga musiknya mulai dari lirik hingga suara nyanyiannya, semua yang dia lakukan membawa kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya dan orang-orang mengenalnya. Yang kedua, Spice, Queen of Dancehall, yang dinominasikan Grammy mengunggah editan V untuk lagu TikToknya yang viral Go Down Deh. Tidak ada yang bisa menyangka Kim Taehyung memiliki gaya swag. Penyanyi dan penulis lagu Jamaika nominasi Grammy Spice yang dikenal sebagai Queen of Dancehall mengunggah editan Taehyung dan lagunya Go Down Deh. Lagu itu dibagikan di Instagram Story-nya dan di saluran YouTube. Go Down Deh adalah lagu dancehall Jamaika yang telah menjadi viral di TikTok selama berbulan-bulan. Video itu diambil dari fancam V saat kedatangannya pada 29 Desember di Bandara Incheon setelah konser BTS Permission to Dance baru-baru ini di Los Angeles. Gaya dan kepercayaan diri Kim Taehyung, meskipun pakaiannya sederhana, telah membuat fancam populer di banyak pengeditan video buatan penggemar. Yang ketiga, BTS bergabung dengan Taylor Swift, Eminem, Justin Bieber, dan lainnya dalam daftar 10 artis dengan streaming terbanyak dalam sejarah Spotify. BTS telah merebut tempat lain dalam sejarah Spotify. Dalam pembaruan baru-baru ini, boy group ini sekarang termasuk dalam 10 besar yang lagunya paling banyak diputar sepanjang masa di salah satu platform streaming musik utama di dunia, Spotify. Dengan lebih dari 23,2 miliar streaming, hanya menghitung kredit utama, anak-anak BTS sekarang bergabung dengan beberapa yang paling menonjol di industri musik seperti Taylor Swift, Eminem, Post Malone,
Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Bad Bunny, Ed Sheeran, dan Drake sebagai bagian dari 10 artis paling banyak didengarkan di platform. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah untuk setiap grup Korea untuk mencapai tonggak sejarah ini. Selamat BTS! Media Korea melaporkan tentang GQ Fashion Editor yang memilih Jin sebagai Pride of January. Media Korea melaporkan bahwa Jin dan kecantikannya yang bersinar memikat bahkan editor majalah mode. Baru-baru ini Fashion Editor GQ memilih Jin sebagai Pride of January dalam edisi Januari, dan Future Editor GQ juga memilih lagunya ciptaan Jin sendiri Super Tuna sebagai Happiness of January. Sementara itu, Direktur Vogue juga memposting foto Jin di akun Instagram mereka setelah selesai bekerja dengan BTS, mengatakan bahwa itu adalah wawancara yang luar biasa. Dia meninggalkan ulasan tentang Jin dengan mengatakan, "Kamu terlihat jauh lebih tampan secara pribadi." Setelah itu, dia mulai mengikuti Jin di Instagram. Setiap orang yang bertemu langsung dengan Jin berbicara tentang betapa lebih tampannya Jin dalam kehidupan nyata, dan kemampuan Jin sebagai model merupakan faktor yang menarik perhatian para direktur kreatif, misalnya Virgil Abloh yang terkenal. Tak hanya itu, hashtag Supertuna oleh Jin mengumpulkan 300 juta tampilan di TikTok. Sudah tepat 2 bulan sejak Jin BTS merilis lagu hitnya Supertuna, tapi lagu itu masih muncul di TV Korea dan challenge-nya mendapatkan jutaan penayangan di TikTok setiap hari. Jin menjadi solois pria Korea pertama yang punya 50 juta penayangan di video koreografi di YouTube. Pada tanggal 5 Februari, hashtag Supertuna mengumpulkan 300 juta tampilan di TikTok. Sementara hashtag Supertuna Challenge itu punya lebih dari 100 juta tampilan. Itu menjadi sangat viral di platform. Karya Jin Supertuna pasti akan tercatat dalam sejarah musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.